Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini untuk melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman secara kolaborasi dengan topik Merdeka Belajar. Kegiatan ini difasilitasi oleh Komunitas Cerdas Bermutu SMP Negeri 1 Mapat Tunggul. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru SNPN 1 Mapat Tunggul yang hari ini menyempatkan diri untuk melakukan penyebaran pemahaman secara kolaborasi sebagai salah satu bentuk aksi nyata dalam kegiatan platform Merdeka Belajar dengan memilih topik Merdeka Belajar. Sebelum kita memulai penyebaran pemahaman ini, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk topik Merdeka Belajar ada 5 modul. Ini kita lakukan secara kolaborasi membahas masing-masing modul. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ini dilakukan oleh tim kolaborasi kita yang telah hadir di depan kita. Pertama, Bu Fitrina Susanti, kemudian Ibu Azumarni, Ibu Novariana, dan Ibu Riza Anggraini. Kepada tim kolaborasi untuk modul 1, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat hadir berkumpul di SNPN yang sangat kita cintai ini dalam rangka aksi nyata penyebaran pemahaman secara kolaborasi topik Merdeka Belajar Komunitas Cerdas Bermutu SMP Negeri 1 Mapat Tunggul. Kemudian daripada itu, selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SNPN Negeri 1 Mapat Tunggul, Komunitas Cerdas Bermutu SMP Negeri 1 Mapat Tunggul. Baiklah, sebelum masuk kepada acara pemaparan presentasi modul 1 kami, saya akan perkenalkan diri. Saya Novariana sebagai moderator, Ibu Azumarni sebagai pemateri, Ibu Riza Anggraini sebagai notulen, dan Ibu Fitrina Susanti sebagai penanggap. Sebelum kita masuk kepada acara presentasi, mari sama-sama kita bacakan basmalah. Kepada Ibu Azumarni, kita persilahkan untuk memaparkan hasil tim kolaborasi modul 1. Kepada Ibu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari tim kolaborasi akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman secara kolaborasi topik Merdeka Belajar Komunitas Cerdas Bermutu SMP Negeri 1 Mapat Tunggul dengan modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik sudah tentu kita seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga dimulai dari diri kita, yaitu mengenali dan
mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Apapun yang kita lakukan di kelas, memfasilitasi proses pembelajaran di kelas, metode kerja kelompok, ucapan pujian atau cemoohan akan meninggalkan makna bagi murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Kita sebagai guru harus hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita lakukan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Saat mengajar di kelas, seorang guru sedang membentuk masyarakat budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak guru. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh yang baik kepada murid kita di masa yang akan datang. Sosok seperti apakah kita sebagai guru memberi energi positif, membuat murid terus tertarik untuk belajar, siswa yang siap hidup dan mengisi zamannya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari tim kolaborasi kelompok kami tentang modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ya, kepada Bu Nanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya di sini akan menanyakan yaitu tentang apa yang harus kita lakukan supaya peran kita sebagai pendidik terpenuhi. Apa yang harus kita lakukan supaya peran kita sebagai pendidik terpenuhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Eksa Suranti, apa yang harus kita lakukan supaya peran kita sebagai pendidik terpenuhi? Akan dijawab oleh Ibu Fitri Nasisanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Ibu Eksa Suranti, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya peran kita sebagai pendidik terpenuhi. Jadi pendidik itu adalah kita, guru yang digugu dan ditiru. Apa yang kita lakukan itu menjadi murid yang akan ditiru anak. Yang pertama itu adalah buatlah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Lakukan. Guru itu tidak gampang menyerah. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia akan bersikap terus, berusaha terus untuk mencari sesuatu yang menjadi kendala dan tantangan dalam dirinya. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik, bagaimana menciptakan karakter anak yang baik, kita sebagai guru lah yang akan menuntunnya. Kemudian guru itu supaya kita melaksanakan peran kita sebagai guru yang baik, kita harus kreatif, berjuang mencapai cita-cita kita bersama, cita-cita untuk anak didik kita dan cita-cita masa depannya. Kemudian sebagai guru kita juga harus melakukan inovasi di dalam pembelajaran, bagaimana menyerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Dan tidak lupa sebagai guru kita harus melakukan refleksi atau umpan balik terhadap peserta didik kita terhadap pembelajaran yang telah
sedang kita lakukan hari ini gunanya untuk apa? Untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Esa Suranti yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya persilakan, atau tambahan dari Bapak Ibu peserta seminar hari ini kami persilakan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Eksa Suranti. Apakah jawabannya sudah memuaskan atau kurang? Ya, terima kasih. Saya mendengar dari penjelasan dari kelompok modul 1, saya sudah bisa memahami tentang bagaimana kita sebagai pendidik itu, peran kita sebagai pendidik itu terpenuhi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari? Kalau tidak ada, saya serahkan untuk menyampaikan kesimpulan kepada Nabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kamu saudara-saudara dengarkan, kesimpulan yang sudah dibacakan oleh penanggap, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kami simpulkan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Guru ideal tidak gampang menyerah, kreatif berjuang mencapai cita-cita, berinovasi, umpan balik dan berefleksi, refleksi. Jadi guru ditiru dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan modul 1 dari kelompok kami. Salah dan janggalnya mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada tim kolaborasi modul 1. Hapus dulu untuk tim kolaborasi modul 1. Berikutnya, siap-siap untuk modul 2, mendidik dan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kolaborasi kelompok 2 akan memaparkan tentang mendidik dan mengajar, yang anggotanya adalah saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Bu Santi Yunita sebagai pemateri, Noviriani sebagai notulen, Hamidah sebagai penanggap. Kepada Bu Santi Yunita pemateri kami persilahkan. Satu, Yes. dua, Oke. tiga, Semangat. empat. Konsentrasi. Ayo kita dengar Ibu Santi memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semangat sore. Semangat. Ya, baik Bapak Ibu, kami dari tim kolaborasi 2 akan memaparkan materi berkaitan dengan mendidik dan mengajar. Ya, mendidik dan mengajar dua kata yang mungkin dekat dengan kita, tetapi seringkali kita menyamakan dua istilah ini. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak Ibu sendiri yang ada di sini, kira-kira apakah sama persepsinya dengan saya bahwa mendidik itu sama dengan mengajar? Sama, benar. Ya, sering kita samakan ya. Nah, tapi kita lihat dulu apakah benar di sini mendidik itu sama dengan mengajar. Ya, kita lihat.
Mendidik, kita lihat di sini poinnya. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Di atas kita lihat ada istilah pengajaran. Ternyata pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa pengajaran itu sebenarnya tidak sama dengan pendidikan. Ternyata pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Ya. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lihat di sini ada istilah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ternyata tidak cukup hanya bahagia saja Bapak Ibu, perlu kita utamakan juga keselamatannya. Karena kalau hanya yang kita pikirkan hanya selamatnya anak-anak, bahagianya anak-anak, ternyata jalan untuk mencapai kebahagiaan itu bisa bermacam-macam. Nah, yang paling mana yang kita inginkan dari anak-anak itu adalah kebahagiaan dengan mengutamakan keselamatan. Keselamatan tentu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang arahnya nanti menuju pada kebahagiaan. Nah, jadi kuncinya bahwa yang kita inginkan di sini adalah keselamatan dan kebahagiaan. Baik, selanjutnya kita lihat di sini bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Nah, ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Mungkin hal seperti ini pun sudah pernah kita rasakan saat kita menjadi peserta didik dulu. Dan bahkan mungkin kita bawa saat kita juga menjadi seorang pendidik. Sederhana contohnya, saya secara pribadi ini berbagi pengalaman sedikit. Sebenarnya tanpa disadari sudah menerapkan sistem kolonial. Dulu dalam sistem pembelajaran, kalau kita pikir itu sederhana, saya pernah dulu menerapkan sistem memberi hukuman kepada anak. Kalau anaknya tidak membuat tugas, tidak membuat PR, saya tidak berikan kursi saat itu dan di jam itu. Dan ternyata setelah kita telaah lagi, ini sudah masuk ke dalam sistem kolonial, ya. Jadi apa-apa praktek yang kita laksanakan di dalam kelas banyak, ya, tanpa kita sadari itu sudah mengikuti sistem yang dilakukan oleh kolonial, ya. Nah, jadi hal inilah mungkin yang ingin kita hindari. Perlahan-lahan ini yang ingin kita rubah. Oleh karena itu makanya Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, ya. Apa sistem Among itu? Ada 3 poin di sini. Yang pertama, ingarso santulada. Seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Nah, ini mungkin tidak perlu berpikir 2 kali kita untuk mengiyakan poin ini, karena seorang guru itu adalah orang yang akan ditiru, ya. Karena dia akan ditiru, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik, ya. Itu poin pertama dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Ingmadia Bangun Karsa. Seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Seperti apa bentuknya? Kita sebagai guru bisa memberikan motivasi ketika siswa kita ingin mengikuti suatu kegiatan, kita berikan semangat, kita berikan motivasi kepada anak-anak kita. Nah, itu bagian kedua dari sistem Among. Poin ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru haruslah memberikan dorongan menjadikan murid mandiri. Ya, walaupun kita Among, tetapi poin akhirnya kita berharap bahwa siswa-siswa kita tetap menjadi murid yang mandiri, ya, tetap mereka menjadi murid yang mandiri yang bisa memecahkan masalah mereka sendiri nanti, baik dalam hal yang sederhana maupun nanti ketika mereka sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu dia tadi sistem Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu, itu tadi dia sistem Among yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara.
Kita lihat berikutnya, pendidikan selama 1 abad ini ya. Guru hendaknya memerdekakan murid, menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan. Nah, jadi di sini yang kita inginkan adalah guru yang bisa memerdekakan muridnya sehingga bisa mengembangkan kekuatannya lahir dan batin, ya, bisa mengembangkan kemampuannya, bisa mengembangkan kemauannya dengan tetap memberikan arahan-arahan. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi guru yang diharapkan di sini adalah guru yang bisa memerdekakan murid, menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Ya. Nah, jadi peran kita sebagai guru di sini tidak lepas dari upaya kita bagaimana memerdekakan anak-anak murid kita sehingga mereka bisa berkembang. Ya, potensi-potensi yang ada dalam diri mereka akan bisa dikembangkan. Karena yakinlah Bapak Ibu ya, ketika kita bisa berupaya untuk mengembangkan kapasitas yang ada pada anak murid kita, yakinlah sesuatu yang baik pun akan terjadi dalam diri kita. Sedikit berbagi pengalaman saya, pengalaman pribadi, sedikit saya ceritakan. Sempat beberapa waktu yang lalu sekolah kita diminta untuk mengikuti lomba kaligrafi. Nah, saat itu ya, guru kita di sini yang bidang seni secara langsung itu tidak ada ya, tetapi ada satu guru yang memang ingin meluangkan waktu jauh datang ke sini untuk menambah pembelajaran. Saat itu yang terpikir oleh saya adalah bagaimana agar anak ini memang kita berikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, ya, tanpa berpikir yang lain. Dan memang apa yang kita lakukan itu, kalau berusaha kita mengembangkan kemampuan lahir dan batin anak-anak kita, ada imbas baliknya. Nah, ini saya bagi karena ini mungkin penting juga ya, untuk sebagai pengalaman saja, karena dulu sempat di saat yang sama itu saat pesantren Ramadan, ada ceria Ramadan ya Bapak Ibu, apa Bu Pip? Ya, Ramadan ceria. Kebetulan anak kita ikut di SMK, dan di saat yang bersamaan anak saya yang bersekolah di SDIT Lubuk Sikaping itu juga mengikuti kegiatan apa tadi Bu Pip? Ramadan ceria ya Bu Pip, acara Ramadan ceria. Dan saat itu ketika kita berusaha untuk mengembangkan potensi anak ya, tanpa berpikir panjang saat itu, berhasil dengan guru lain waktu itu ya, pergi untuk membawa anak. Dan alhamdulillah sama-sama kita tahu bahwa anak kita mendapatkan juara di sana, juara kaligrafi 1 dan 2. Dan yang terjadi kemudian setelah kita melakukan itu, berbalik ke saya secara pribadi, keesokannya anak saya ya bercerita, Bunda, saya mau ikut lomba. Saya diutus untuk ikut lomba tahfiz, utusannya 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Saat itu saya agak kaget karena saya tahu di kelas itu, di sekolah itu, karena SDIP banyak anak-anak yang lebih. Ya, saya tahu kemampuan anak saya karena hafalannya belum sebanyak itu. Tapi alhamdulillah ya, ketika dia ikut pagi itu dia hanya mengucapkan, Bunda tolong doakan saya, tolong doakan saya. Yang terpikir saat itu oleh saya, satu doa saya waktu itu agar anak saya bisa tampil percaya diri, ya, tidak menjadi beban mental, bisa percaya diri. Tidak ada doa yang lain, tidak saya harapkan saat itu dapat juara. Tapi mukjizat Allah ketika diumumkan saingannya waktu itu kelas 1, 2, dan 3 yang dalam logika saya, ya, saingannya itu hafalannya sudah banyak. Tetapi ketika itulah mungkin ya contoh nyata, berbalik langsung keesokan harinya anak saya diumumkan untuk menang juara 1 melawan kelas 1, 2, dan 3. Nah, itu memang dugaan yang luar biasa terjadi. Nah, ini nyata ketika kita berusaha mengembangkan potensi anak yang ada di sini, berbalik ternyata anak kita pun bisa dikembangkan di tempat lain. Jadi Bapak Ibu itu ya poin yang saya ambil. Kemudian menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri. Nah, jadi manusia
Yang merdeka itu ketika dia bisa memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Ya, nah itulah kodrat sebagai manusia. Nah, agar manusia mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sendiri, pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik. Ini yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya kita membantu murid-murid kita untuk bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin tadi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Seyogianya pendidikan memberikan didikan lahir dan didikan batin. Tetap poinnya di sini tidak hanya lahir tetapi juga batin. Ya, dua-duanya yang harus kita usahakan untuk dipenuhi. Agar apa? Agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Ya, tujuannya adalah supaya terpenuhi kebutuhannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani. Nah, itulah mengapa sekolah sebagai salah satu tempat pendidikan benar-benar kita usahakan menjadi tempat yang bisa kita menyampaikan budaya-budaya, apalagi mungkin tentang sesuatu yang tidak dikenal anak-anak kita. Melalui pendidikan inilah kita berikan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian juga tentang penanaman budi pekerti, bagaimana supaya anak kita tumbuh dengan budi pekerti yang positif. Ya, kemudian juga sehat pikiran dan jasmaninya, karena di sekolah kita tentu dengan ada fasilitas mata pelajaran dan berbagai macam kegiatan bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita terhadap pikiran dan jasmaninya. Baik Bapak Ibu, berikutnya pendidikan holistik. Ya, pendidikan holistik yang menuntun murid dapat tumbuh kembang secara baik terdiri atas pikiran, olah ciptanya ya, mungkin berkaitan dengan kognitifnya nanti, pengembangan budi pekerti, olah rasa, karakter. Ini tadi tentang budi pekertinya, tentang karakternya yang kita kembangkan di sini. Kemudian tentang kemauan, olah karsa. Ya, kemudian jasmani atau olahraga. Nah, dasar kita sebagai pendidik memandang murid sebagai manusia secara utuh dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajar. Nah, jadi kita sebagai guru itu diminta untuk bisa mendampingi murid sehingga bisa mereka nanti menentukan tujuan belajarnya. Kemudian bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Kemudian membantu murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Poin itu tadi yang akan kita kembangkan, tetap di poin lahir dan batinnya yang perlu kita kembangkan. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sedikit paparan tentang modul mendidik dan mengajar. Untuk berikutnya, jika ada mungkin pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil penyebaran kelompok kami. Siapa yang mau bertanya silahkan. Penyampaian hasil. Kepada Zelfa Marina silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada modul 2 yang tentang mendidik dan mengajar. Di mana Ibu Santi tadi telah memaparkan tentang pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Sistem Among ada 3 poin. Yang saya tanya di sini adalah bagaimana, apa saja contoh sistem Among tentang Tut Muri Handayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi aku pertanyaan, bagaimana menurut mana jawaban? Baiklah, kami akan menjawabnya.
kepada Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Zalfa Marina. Contoh dari kesenian. Contoh dari Nuriyah Handayani. Di sini saya akan menjawab tentang contoh pengajaran Nuriyah Handayani. Di sini seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadi murid yang mandiri. Misalnya, murid itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, atau murid itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, tidak secara bantuan dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan teman-teman lain? Cukup pas. Pas, super pas. Baik Bapak Ibu, sedikit saya tambahkan berkaitan dengan sistem Among. Poin Tutwuri Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Ya, jadi guru yang diharapkan di sini adalah guru yang bisa selalu memberikan dorongan motivasi kepada murid-murid tentang apapun. Misal tadi ada permasalahan yang harus mereka selesaikan, kita berikan dorongan atau motivasi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sehingga akhirnya nanti mereka bisa menjadi seorang yang mandiri, tidak putus asa ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan hidup. Karena murid-murid kita nanti mau bagaimanapun akan menghadapi kehidupan yang seperti apa kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini mereka belum sadar dengan permasalahan-permasalahan hidup yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Mungkin sangat komplit sekali yang harus mereka hadapi. Nah, dengan adanya sistem Among ini, kita para guru diharapkan bisa memberikan dorongan, bisa menjadikan mereka tumbuh menjadi orang yang mandiri, sehingga ketika mereka menemukan permasalahan hidup yang nyata dalam hidup mereka tidak menjadi orang yang berputus asa, sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan menuju ke arah-arah yang negatif, sehingga tidak pernah mereka menjadi sosok yang mandiri di masa kehidupan mendatang. Karena kita tahu yang namanya hidup itu penuh dengan permasalahan. Dari belajar sebagai murid di sekolah, kita diberikan tuntunan, kita dituntut ya untuk menuntun murid-murid kita agar bisa dari hal-hal kecil, dari pembelajaran kita di dalam kelas untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Yang pertama mungkin dengan sistem pembelajaran di dalam kelas yang kita lakukan. Nah, nanti lama-kelamaan nanti dengan memberikan dorongan dan bantuan-bantuan yang mengarahkan mereka bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar di luar sana. Nah, itu mungkin Bapak Ibu tambahan dari saya. Yang kita inginkan adalah bahwa anak-anak kita nanti dengan memberikan dorongan, memberikan tuntunan dari masa mereka duduk di bangku sekolah, mereka tidak akan khawatir, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa takut, frustasi ketika sudah menghadapi persoalan hidup yang nyata di masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bu Zalfa Marina dari jawaban kami? Kalau tidak ada, kami serahkan kepada notulen untuk menyimpulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan bacakan kesimpulan dari tim kolaborasi modul 2 tentang mendidik mengajar. Poin pertama, mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Menurut Ki Haji Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada
pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada poin yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan pemerintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Dan selanjutnya, poin yang terakhir, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Itulah kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada modul 3, dengan topik Merdeka Mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami semuanya. Baiklah, kami dari kolaborasi modul 3 akan memaparkan materi tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Saya sendiri sebagai moderator, Ratulen Bu Sitiara, pemateri Bu Eksa Suranti, dan penanggap Ibu Efrida Welani. Kepada pemateri kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, yaitu kami akan mengadakan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman secara kolaborasi topik Merdeka Mengajar Komunitas Cerdas Bermutu SMP 1 Mapat Tunggul dengan modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terdiri atas kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang ada pada lingkungan di daerah tempat tinggal peserta didik. Kalau kodrat zaman itu adalah kodrat mengikuti zaman. Sekarang kita berikan kepada murid apa-apa saja pada zaman sekarang yang bisa kita berikan informasi kepada murid. Kemudian menurut Haji Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, dan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada azas trikon. Trikon yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Continue merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Kemudian konsentris merupakan bersikap terbuka terhadap, tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Itulah tentang modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eksa Suranti yang telah memaparkan materi dari modul 3. Kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi dari materi modul 3 kami persilakan.
kepada Ibu Novariana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novariana ingin bertanya kepada kelompok 3. Materi modul 3 itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertanyaan saya yaitu, apa sajakah contoh kodrat alam dan apa contoh dari kodrat zaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Novariana. Kami akan sedikit menanggapi, kami sedikit akan menjawab dari pertanyaan dari Bu Novariana. Dipersilakan kepada Notulen. Kami persilakan kepada penanggap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa contoh dari kodrat alam dan kodrat zaman? Seperti yang dipaparkan oleh teman kita tadi, bahwa kodrat murid itu ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dia berkaitan dengan alam tempat tinggalnya murid kita. Misalnya kita di sini alam kita itu perbukitan, kemudian hutan, kemudian juga alam kita itu dengan meskipun hutan, tapi kita alamnya bukan alam pariwisata, tetapi alam kita adalah alam pertanian. Jadi dalam pembelajaran nanti hubungkan apapun materi pembelajaran kita, saya memberikan contoh, jangan sampai kita menghubungkan dengan keadaan perairan atau lautan karena itu jauh dari murid kita. Kemudian hubungkanlah semua itu yang dekat dengan murid kita, misalnya tentang pertanian tadi, perbukitan tadi, tetapi jangan hubungkan dengan misalnya tentang hewan-hewan di laut. Ada pernah kami membaca contoh ketika materi itu misalnya berhubungan dengan cara mengawetkan hewan di dalam laut atau mengawetkan hewan. Kalau untuk daerah pertanian kita lebih baik kalau seandainya materi itu ada di tingkat kita, hubungkan dengan cara mengawetkan buah-buahan atau cara mengawetkan yang berhubungan dengan hasil pertanian, seperti itu untuk kodrat alam. Kemudian untuk kodrat zaman, kita sebagai guru, antara zaman kita dengan zaman siswa kita itu berbeda. Ali bin Abi Thalib pun menyampaikan, serahkan yang paling hebat orang pada zamannya itu, ya mereka yang ada di zaman itu. Meskipun kita guru merasa kita hebat, tetapi yang paling hebat pada zaman itu adalah siswa kita pada zaman itu. Saya yakin kita jauh kalah menggunakan teknologi dengan murid kita. Jangankan dengan murid kita, dengan anak-anak kecil saja kita jauh menggunakan. Karena itu bukan zamannya kita. Zamannya kita adalah zaman main yeye. Zamannya kita adalah zamannya mandi berenang ke sungai. Tetapi zaman anak kita, jangan kita berikan mereka ludo. Ludo itu zamannya kita, tetapi mereka main ludonya di HP. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau menilaikan pembelajaran, kita ikuti arah zamannya anak-anak. Zamannya anak-anak mereka itu hobinya dengan membuat membuat story-storynya. Baiknya kita berikan pembelajaran yang ada hubungannya dengan membuat story pula gitu. Jadi nanti misalnya pada pembelajaran kita, meskipun kita memberikan pembelajaran tentang cara menghitung dan segala macamnya, tetapi alangkah baiknya kalau anak itu memaparkan dalam bentuk videonya untuk isi story-nya. Jadi kita arahkan ke sana. Jadi bisa saja kita melihat ketika kita melihat story anak kita bisa bilang perlahan-lahan di kelas, alangkah baiknya kalau story itu memaparkan tentang pelajarannya. Silakan seperti apa caranya. Kalau seperti itu saya merasa anak itu belum berada pada zamannya dan dia merasa kita itu memahami kebutuhan yang dia inginkan. Jadi seperti itu mungkin bisa kita rubah sedikit demi sedikit. Kalau kita tetap mempertahankan ego kita, maka kita akan tetap mewarisi budaya kolonial seperti yang dipaparkan oleh modul sebelumnya. Jadi kita harus sadar, harus melek dengan zamannya anak kita supaya mereka betah dengan belajarnya. Demikian penjelasan dari kami. Mungkin kami serahkan kepada moderator
Terima kasih kepada yang memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawaban dari penanggung jawab, yaitu Bu Efrida Waldi. Jika Bapak Ibu yang ingin menambahkan, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Pas? Bagaimana dengan Ibu Notariana? Apakah sudah memahami jawaban tersebut? Sudah. Kalau tidak ada, saya silakan kepada notulen. Kepada notulen kami persilakan. Kami persilakan kepada notulen untuk menyimpulkan dari materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari tim kolaborasi modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang mana kesimpulannya di sini yang pada mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu, dia nanti di sini ada kodrat murid, yang mana kodrat murid ini nanti terdiri atas kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang kodrat alam itu berkaitan nantinya dengan alam di mana kita tempat tinggal. Sementara yang kodrat zaman itu berkaitan dengan zamannya murid kita. Nah, itulah tadi dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pada modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini, di sini kita ada namanya yaitu azas trikon. Yang mana azas trikon itu kontinu, konvergen, dan konsentris. Itulah hasil kesimpulan dari kami tim kolaborasi modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari modul 3. Selanjutnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Yang ada perhatikan warna yang ada di layar. Sebutkan warna berikut. Ingat, sebutkan ya. Merah, kuning, hijau, putih. Warnanya putih. Harus fokus ke biru, putih, kuning. Membaca aja lah. Merahnya. Putih. Biru. Pink apa kok? Hijau. Merah. Kuning. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami modul 4 akan menyampaikan aksi nyatanya penyebaran pemahaman secara kolaborasi topik Merdeka Belajar Komunitas Cerdas Bermutu SMP Negeri 1 Mapatunggul. Jadi di sini kami modul 4-nya saya sebagai moderator. Kemudian pemateri Putri Ramadhani di samping saya, kemudian tulis atau penyimpulan materi Elvina Rosa, kemudian penanggap ada 2 yaitu Ibu Zelpa Marina dan Ibu Rahmi Patilah. Baiklah, di sini kami akan memberikan atau menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh teman saya Putri Ramadhani. Kepada Putri Ramadhani dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini kami dari modul 4 akan menyampaikan aksi nyata penyebaran pemahaman secara kolaborasi
Topik Merdeka Belajar, Komunitas Cerdas Bermutu, SMP Negeri 1 Mapatunggu. Dengan modul 4, itu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid, yang tidak hanya dibentuk dari sekolah, akan tetapi di sini keluarga juga terlibat. Selain itu, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran maupun perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa sehingga menghasilkan karsa. Selain itu, keluarga juga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih anak ya ataupun murid. Keluarga juga sebagai laboratorium awal ya, agar setiap mereka menjalani hidup di dalam masyarakat, pendidik di sekolah juga berperan membantu murid menemukan kecerdasan, budi pekerti, dan dengan menuntut dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid atau sekian, terima kasih dari hasil yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Baiklah, untuk sesi pertanyaan kami buka, yaitu satu pertanyaan dulu ya. Kemudian nanti kalau ada waktu kita tambahkan. Untuk pertanyaan pertama kami silakan kepada Majelis Guru. Terima kasih kepada Ibu Riza Anggraini. Persilahkan. SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya, saya akan bertanya ke kelompok atau modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Baiklah, yang akan kami tanyakan, bagaimana cara saudara menumbuhkan dan melatih budi pekerti yang baik dalam diri anak selama ini? Itu yang akan kami tanyakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Riza Anggraini. Mungkin di sini teman kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Riza, yaitu kepada Ibu Rahmi Patilah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Riza Anggraini, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara saudara menumbuhkan dan melatih budi pekerti yang baik dalam diri anak selama ini? Yang pertama, menjadi anak yang teladan. Yang kedua, memberikan umpan balik. Yang ketiga, mendorong partisipasi sosial. Yang keempat, memberikan penghargaan. Yang kelima, menggunakan pendekatan yang berpusat pada murid. Sekian, terima kasih. Cepat dan tega, tepuk tangan untuk pembekalan.
Oh, baik, di sini mungkin ada diberikan contoh untuk lebih lengkapnya jawabannya. Itu teman kami ya, kepada siapa? Ibu, maaf ya, Ibu Zelpa Marina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Bu Ami yang mana yang jawaban yang pertama yaitu menjadi teladan. Kita sebagai pendidik harus mengajarkan anak murid kita bagaimana contoh yang baik terhadap murid kita. Sepertinya menunjukkan perilaku yang baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah, seperti sopan cara kita berbicara, sopan santun, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, mendorong partisipasi sosial, di mana waktu bulan puasa dulu kita mengadakan pembagian takjil. Itu adalah contoh dari partisipasi sosial. Terima kasih. Demikianlah jawaban dari kami. Bagaimana kepada Ibu Riza Anggreni, kami persilahkan tanggapannya, apakah puas atau pas? Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ibu Riza. Karena waktu kita terbatas, mungkin di sini kami akan menyimpulkan materi modul 4, yaitu pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yang akan disampaikan oleh Ibu Elvina Rosa. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim kolaborasi modul 4 yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kami menyimpulkan bahwa menumbuhkan budi pekerti atau watak murid itu tidak hanya dibentuk di sekolah saja, tetapi bisa dibentuk dari dalam keluarga dan lingkungannya. Karena keluarga itu adalah merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid, karena keluarga juga sebagai laboratorium awal agar siap menjalani hidup di dalam masyarakat, sedangkan pendidik itu di sekolah berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah aksi nyata modul 4 atau penyebaran pemahaman secara kolaborasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari tim 5 atau tim terakhir sebelumnya sudah menjelaskan dan sudah memaparkan dengan baik. Mungkin kalau bisa tim terakhir ini lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim 5 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, yaitu Adi Kasuma Putra SPDI. Kemudian yang kedua Bapak Witra Ardi SPD sebagai narasumber. Kemudian yang ketiga Ibu Fainam sebagai notulen.
kemudian Ibu Palina SPD penanggung jawab, kemudian Bapak Ian Junen SPDI sebagai penanggung jawab 2. Penanggap, iya Bu. Dalam rangka kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman secara kolaborasi topik Merdeka Belajar Komunitas Cerdas Bermutu SMPN Negeri 1 Mapat Tunggul. Tim 5 kolaborasi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kepada narasumber kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di hadapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini modul terakhir dari kegiatan kita hari ini, mungkin untuk mengatasi ngantuk kita ya, karena modul terakhir sudah capek, sudah mengantuk dan pikirannya mau pulang. Sedikit ada sebuah yel untuk menghilangkan rasa kantuk, mungkin boleh kita coba? Boleh? Boleh. Nah, ini sebenarnya yel ini sudah biasa kita terapkan di kelas-kelas. Nah, seperti biasa, Marina kita tunjuk kepada diri kita, Marina. Kemudian menari, kita goyangkan tangan kita sedikit di atas, sedikit ke atas ya. Kemudian menaranya paling atas ya. Bisa? Bisa. Nah, dan sini nanti boleh kami ubah-ubah. Mungkin dulunya menara, kemudian baru Marina menarinya di atasnya, itu terserah kami. Pokoknya intinya fokus. Bisa Bapak Ibu? Bisa kita coba? Bisa. Nah, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menari menara. Marina, tepuk tangan dulu. Fokus. Yang tidak fokus dihukum. Ya, termasuk saya sendiri ya Bu ya. Nah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada kami untuk mencoba memaparkan dari modul 5 ini yang judulnya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, kami mohon maaf, bukan bermaksud kami menggurui ya Bapak Ibu, karena di sini dipercayakan kepada kami untuk menyampaikan modul kelima ini. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Mungkin ada pemahaman dari Ibu saya ambil, ada pemahaman dari saya Bapak Ibu ambil, itu saja. Nah, Bapak Ibu, dalam modul 5 ini judulnya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang ini. Bapak Ibu, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita sebagai pendidik di dalam kelas dituntut tidak hanya mengajarkan materi saja. Ya. Saya masuk dalam kelas, saya mengajarkan bahasa Indonesia, apa itu puisi, apa itu pantun, tidak itu saja Bapak Ibu. Tetapi kita dituntut untuk ini dia, untuk mendorong murid atau peserta didik kita menemukan pemahaman bermakna yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, kita arahkan. Nah, kebiasaan kita kan di dalam kelas termasuk saya. Nah, lonceng berbunyi masuk dalam kelas, sampaikan materi. Lonceng istirahat atau pergantian jam keluar, tanpa ada memberikan dorongan kepada peserta didik. Padahal tujuannya kita mendidik bukan hanya memberikan pemahaman tentang materi kita, tetapi kita juga dituntut untuk menyampaikan pemahaman kepada peserta didik kita. Itu. Kemudian fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya.
yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya, individualistik, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, jadi fungsi pendidikan itu, nah, itu untuk mengantarkan peserta didik kita untuk keselamatan, kebahagiaan, tentunya bukan untuk dirinya sendiri untuk masa depan, tetapi harus memikirkan orang di sekitarnya, masyarakat, keluarga dan sebagainya. Itu fungsi dari pendidikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini ada hal yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, kita sebagai pendidik ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda. Nah, kita sebagai pendidik harus terlebih dahulu harus mengetahui bahwasanya setiap peserta didik itu tidak sama kemampuannya, tidak sama kompetensinya, antara si A dengan si B, antara si B dengan si C. Setiap peserta didik itu pasti memiliki kemampuan. Nah, kita tidak boleh samakan. Oh, di kelas 21 misalkan harus sama semua potensinya, tidak. Nah, antara si A dan si B itu potensi atau pemahamannya berbeda-beda. Mungkin saja di A pemahamannya lebih tinggi di bidang agama, kemudian si B pemahamannya lebih tinggi di bidang olahraga dan sebagainya. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Nah, jadi pendidikan ini sebagai tuntunan, mengarahkan peserta didik kita. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 3. Mendidik adalah menuntut murid untuk selamat dan bahagia. Tujuan kita mendidik, nah seperti yang dipaparkan sebelumnya, tidak hanya untuk memberikan sebuah materi, tetapi untuk menuntut, mempersiapkan peserta didik kita untuk selamat dan bahagia. Dalam arti kata bisa hidup atau bersaing untuk kedepannya di kehidupan mereka nantinya. Nah, kita tahu bahwa setiap zaman, setiap waktu pasti memiliki perubahan. Dari 17 kemarin, tahun 2017 kemarin hingga saat sekarang ini sangat jauh drastis berbeda. Nah, tentu kita harus menuntun mereka untuk siap hidup untuk masa akan datang. Ini. Selanjutnya, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan atau potensi murid. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama tadi. Kita sebagai pendidik tidak harus ngotot. Nah, tidak harus egois, harus seluruh peserta didik kita itu memiliki potensi yang tinggi atau lebih, sama dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, kita harus memahami dari potensi yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal mengembangkan akal budi pekerti murid. Nah, ini. Yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Ya, saya ulangi. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa di alamnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik. Kita lanjutkan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan juga secara langsung berperan memperbaiki bangsa. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan isi puisi dari presiden pertama kita, Pak Soekarno, itu dalam puisi judulnya Aku Melihat Indonesia. Di dalam liriknya ada kalimat, jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak merdeka, merdeka, Pak merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia,
aku melihat Indonesia. Nah, ini berhubungan atau berkaitan dengan yang ini menurut saya. Nih. Nah, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajar bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Nah, bila kita mendidik satu orang anak, sengaja dalam arti kata secara tidak langsung, kita sudah menyelamatkan bangsa kita. Nah, intinya di dalam kelas, kita mendidik bukan memberikan ilmu saja tentang materi pembelajaran. Bila kita memberikan pendidikan kepada anak, berarti kita secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Itu. Pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kecerdasan sosial, emosional sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Kita sepakat Bapak Ibu bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Nah, jadi untuk menciptakan generasi kita, untuk mempersiapkan generasi kita untuk masa yang akan datang, tentu bukan tanggung jawab kita saja di sekolah. Perlu kolaborasi, kerjasama antara kita guru dengan orang tua, dengan pihak keluarga, dan juga lingkungan. Nah, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah menyampaikan semua jawaban ataupun pandangan-pandangan tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi saya sebagai moderator memberikan kepada audien atau kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok tim 5, kepada kelompok atau audien yang ingin memberikan pertanyaan kami persilakan. Dari Ibu Ranti SPD dari kelompok apa Bu? Kelompok 3. Kepada Ibu Ranti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok modul 5, yaitu apa perbedaan pendidikan dan pengajaran? Apa perbedaan pendidikan dan pengajaran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ibu Ranti SPD yang sudah memberikan pertanyaan. Apa perbedaan pendidikan dan pengajar? Kepada Bapak Ian Junid sebagai penanggap pertama, kami persilakan untuk menjawab dari pertanyaan dari Ibu Ranti. Baik, terima kasih banyak kepada saudari atau Ibu Iksa Suranti yang telah bertanya tentang perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus sekali? Karena yang namanya bapak-bapak dan ibu-ibu mengajar di sekolah ini siang dan malam pikirannya selalu bertepatan dengan pendidikan dan pengajaran, selalu ke sana perginya. Jadi pertanyaannya di sana juga. Alhamdulillah itu sangat bagus sekali. Mungkin selama ini ada kita yang berbeda-beda pendapat tentang itu ya. Namun pada hari ini kita satukan pendapat kita
bagaimana pengertian pendidikan dan pengajaran. Kita berangkat dari pendapat ahli dalam bidang ilmu pengetahuan ilmiah Indonesia ini, yaitu Bapak Kiai Haji Dewantara. Kiai Hajar bukan Kiai Haji ya, salah, mohon maaf. Kiai Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau, pendidikan ini merupakan suatu modal atau persiapan bagi manusia. Garis bawahi baik-baik ya. Modal. Jadi pendidikan ini merupakan suatu modal bagi manusia untuk mengharungi kehidupan yang akan datang. Jadi disinilah salah satu fungsi guru, salah satu tugas guru untuk menanamkan modal kepada sang anak didiknya, sehingga anak didik ini mempunyai pendidikan. Ketika sang anak tamat dari sekolah, mereka punya modal. Sementara yang dikatakan dengan pengajaran, ini merupakan suatu metode atau suatu cara bagaimana seorang guru menyampaikan ilmu itu kepada anak. Bagaimana guru itu memberikan modal kepada anak supaya anak ini ketika tamat dari sekolahnya, anak ini dapat menjadi lulusan yang terbaik dan memiliki ilmu yang akan dibawa ke masyarakat nanti agar kehidupan yang lebih oke di mendatangnya. Oke. Mungkin jawaban dari saudara. Ada tambahan dari rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eksa Surati, menambahkan di mana apa perbedaan pendidikan dan pengajaran. Yang perlu kita ketahui, pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Sedangkan pengajaran menemukan potensi dan segala aspek yang tersimpan dalam diri anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Boleh menambahkan sedikit lagi, Bu? Kalau tidak ditambahkan, terasa-rasa dalam hati saya rasanya. Iya. Nah, takutnya termimpi pula nanti di rumah kalau tidak disampaikan. Apa pertanyaan ulang tadi? Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Simpel saja ya, Bu, nanti. Karena kami orang bahasa Indonesia ya, pendidikan itu kata dasarnya didik, ya, didik diawali dengan kata imbuhan peng, diakhiri dengan akhiran an. Sedangkan pengajaran kata dasarnya ajar, ya. Nah, ajar. Jadi menurut kami kalau mendidik itu tidak, pendidikan itu tidak hanya menyampaikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, 1 tambah 1 2. Unsur puisi itu salah satunya ada rima. Tidak itu saja. Tetapi menurut kami ya, mungkin ada tambahan nanti dari guru-guru yang lain, Bu Wakil ada juga, Bu senior kita sudah di sini sudah ada. Nah, selain kita memberikan ilmu, nah kita untuk mendidik. Nah, dalam arti kata mendidik itu apa? Ya, mendidik semuanya dididik. Cara berbicara, disiplinnya dididik. Nah, kalau mengajarkan, kalau menurut kami ya, kalau salah mungkin diteruskan nanti oleh, di sini ada ibu senior kita, Bu Wel. Nah, kalau mengajarkan itu sebatas hanya memberikan berupa gambaran materi ya, Bu. Ya, mungkin gambaran kayak itu. Nah, tetapi tidak mendalami. Nah, mendalami juga tidak menuntut mempersiapkan peserta didik kita untuk hidup yang akan datang. Mungkin itu tambahan Bu Ranti ya. Kalau kurang tepat rasa nanti ditambahkan oleh Bu Santi juga ada. Terima kasih. Jadi tambahannya Terima kasih banyak yang sudah. Tunggu dulu. Tentu kita punya sesi ya, Bu.
sesi pertama tadi oleh dipertanyakan ya, menambahkan. Oh jadi begini Bu, karena audien atau kelompok lain yang ingin menambahkan kepada Ibu Santi Yunita Spedea. Sebelum Ibu Santi Yunita, terlebih dahulu saya coba untuk kesimpulan semuanya, termasuk topik Merdeka Belajar, tujuan kita untuk mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencapai cita-cita anak kita. Dari pepatah Minang mengatakan untuk mengangkat harkat martabat keluarga dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Bangkit batang torondong, lek pendidikan. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami berikan kepada Ibu Santi Yunita SPD yang ingin menambahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit menambahkan dari paparan yang sudah disampaikan oleh tim kolaborasi modul 5 yang di depan, yang di hadapan kita bersama. Sebenarnya konsep yang kita pahamkan di sini sama ya, bahwa pendidikan dan pengajaran itu istilah yang berbeda. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Wid tadi sudah sebenarnya mewakili apa yang kita pahami, namun sedikit penambahan saja singkat ya. Keluarga dan masyarakat di lingkungan kita sendiri untuk menentukan peserta didik untuk menghadapi kehidupannya yang akan datang. Jadi pendidikan ini tidak hanya berada di skop kita di sekolah. Jadi kita harus berkolaborasi antara pendidik atau kita sebagai guru di sekolah, kemudian keluarga atau orang tua, saudara dan semuanya yang berada di rumah, kemudian tentunya dengan masyarakat yang mendukung untuk kemajuan pendidikan di masyarakat kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk kesimpulan dari tim modul 5, yaitu pendidikan yang akan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan pendidikan, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa mengantarkan cita-cita dan harapannya untuk di masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Natulen yang sudah menyimpulkan beberapa panjang lebar ya. Semangat luar biasa. Jadi kira-kira ada lagi pertanyaan dari kelompok As. Nah ya, kami sebagai moderator tentu tidak luput kesalahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalamini ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa ma'as salama billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi untuk modul 5. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah setelah pemaparan dari modul 1 sampai modul 5, maka selesai aksi nyata kita untuk penyebaran pemahaman secara kolaborasi program kelompok Merdeka Mengajar untuk topik Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh komunitas cerdas bermutu SMP Negeri 1 Mapat Unggul. Kita akhiri kegiatan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dijadikan sebagai amal ibadah untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.